Dengan adalah kita bisa hadir di tempat yang insyaallah mubarak ini, yaitu Masjid Al-Hajra, yaitu bangunan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang bisa kita rasakan saat ini, atau bisa disebut minas zulumati ilan nur atau ila siratal mustaqim. Dan insyaallah pada malam yang mulai mulia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato atau ceramah singkat yang berjudul pentingnya mengingat kematian. Kematian yang dikenal sebagai terpisahnya roh daripada manusia merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan yang abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah segala kenikmatan dan juga pemutus segala nafsu. Kematian ini juga yang akan menjadikan seorang anak akan kehilangan orang tuanya, seorang istri akan kehilangan suaminya, dan keluarga akan kehilangan orang-orang terdekatnya. Kematian juga sepertinya harus menjadi agar kita menjadi sadar diri bahwa dunia ini tidak kekal dan tidak abadi, atau melainkan hanya sanda gurauan semata. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang merantau negeri orang yang pada saatnya nanti akan kembali membawa apa yang telah ia kumpulkan dan apa yang telah cari selama berada di perantauan. Seperti kita manusia yang hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali menghadap kepadanya dan membawa amal perbuatan yang pastinya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan apa yang namanya kematian. Hanya tidak ada yang mengetahui bahwa kapan, bagaimana dan di mana kematian itu akan datang. Pada surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Karena kematian itu pasti akan datang dan akan tiba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengingatnya dengan menyiapkan bekal dan persiapan diri. Ada juga salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhil ladzati yumil maut." Yang artinya, berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu mengingat apa yang memutuskan kenikmatan tersebut, yaitu kematian. Mengingat saja pasti tidak cukup. Mengingat harus dibarengi dengan usaha dan bekal yang harus dipersiapkan untuk kematian nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenung, maka kita akan tersadar bahwa waktu berjalan dengan sangat cepat dan singkat. Semenjak kita lahir dari boyan ibu, tumbuh menjadi kanak-kanak, berangsur menjadi remaja, dewasa hingga tua, kulit yang tadinya cerah dan gagah ini mulai lesu. Badan yang tadinya kuat dan kekar ini mulai lesu. Rambut yang tadinya hitam kini mulai memutih, dan gigi yang tadinya putih berkilau kini satu persatu tanpa permisi meninggalkan kursi. Begitu tidak terasanya waktu berjalan dengan cepat dan singkat. Jika ajal tiba, ia tidak mengenal tua ataupun muda. Ia tidak mengenal sehat maupun sakit. Jika ajal telah tiba dan malaikat Israel telah siap mencabut nyawa kita, maka kita tidak dapat menunda kematian tersebut walaupun sedetik saja.
Dan berbicara tentang kematian pasti tidak lepas dengan apa yang namanya sakratul maut. Sakratul maut merupakan saat-saat pencabutan nyawa oleh malaikat Israel. Sakratul maut inilah merupakan saat-saat yang paling menyakitkan dan tidak bisa dirasakan atau didapatkan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Seringan-ringan rasa sakit saat kematian ialah seperti 700 kali rasa sakit yang disebabkan oleh trisula besi yang dicabut setelah ditusuk kepada kedua bola mata. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang tak merasakan sakit saat kematian datang. Dan ibarat sebatang besi yang berduri yang dimasukkan ke mulut hingga perut seseorang, lalu seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga besi itu pun membawa semua bagian tubuh yang melekat padanya. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkata bahwa seandainya semua air laut di dunia ini diberikan kepada orang yang mengalami sakratul maut, bahkan hingga habis atau kering pun air laut itu, maka tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang merasakan sakratul maut ini. Bahkan Imam Al-Ghazali mengutip Ustaz Al-Hasan, seandainya jenazah yang kalian tangisi dapat berbicara sekejap dan menceritakan pengalaman sakratul mautnya, maka kalian akan meninggalkan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Begitu beratnya sakratul maut. Pertanyaan berat bagi kita ialah apakah kita siap dengan sakratul maut itu? Apakah kita siap saat malaikat maut mencabut nyawa kita? Apakah kita siap terbaring sendiri berbalut kain kafan? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan tersebut ialah diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya ialah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali padanya dan akan membawa amal yang telah kita perbuat. Maka marilah kita membenahi kembali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hidup di bulan yang suci dan mulia ini, bulan suci Ramadan. Marilah kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Marilah kita membawa pahala sebagai bekal dan menjauhi dosa yang akan menjadi beban di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salah